不像是什么正经人。这里的人 Halo semua, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan Xiaoyan yang sedang membangkitkan Tianhuo menggunakan tubuh Yunsan. Xiaoyan pun melakukan proses pembangkitan ini menggunakan api surgawi. Tubuh Yunsan pun dibakar untuk menyatukan jiwa Tianhuo dan juga tubuh Yunsan. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada dokter peri kecil agar menjaga di sekitar tempat ini, takutnya ada para pasukan lembah sungai es yang datang ke sini. Dokter peri kecil pun mengatakan baiklah. Dokter peri kecil dan juga Xinlan bersama boneka wayang mereka pun menunggu di area depan karena proses ini tidak boleh diganggu. Cerita pun berpindah kepada dokter peri kecil dan juga Xinlan yang sedang menunggu. Beberapa hari ini tidak ada gangguan. Berapa lama lagi Xiaoyan berhasil membangkitkan senior Tianhuo? Ini sudah beberapa hari namun belum selesai. Xinlan menghela nafas pelan. Dia membaring pinggangnya yang malas dan baru saja akan berbicara dengan dokter peri kecil di sampingnya ketika mata dokter kecil yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Ekspresi serius langsung melonjak ke wajahnya yang cantik. Apa itu? Xinlan terkejut ketika dia melihat penampilan dokter peri kecil, dan dia buru-buru bertanya. Orang-orang dari lembah sungai es telah tiba. Sebuah kilatan dingin yang dingin melintas di mata cantik peri kecil. Dia perlahan berdiri dari tanah sebagai niat membunuh samar secara bertahap diliputi keluar dari tubuhnya. Ekspresi Xinlan juga berubah ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya buru-buru melihat keluar lembah. Dia memang melihat beberapa sosok putih di kejauhan. Kamu adalah wanita racun yang serius, kan? Suara lama yang acuh tak acuh tiba-tiba ditularkan dari kejauhan. Setelah itu, mendarat di telinga dokter peri kecil dan Xinlan. The Little Fairy Doctor tidak membalas suara ini. Ekspresi dingin-dingin hadir di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan dou berwarna ungu keabu-abuan perlahan memanjang seperti dua ular piton besar. Segera, mereka berkeliaran di sekitar tubuhnya. Dengan segera, seorang sosok yang didukung dengan bungkuk, memegang tongkat berbentuk ular, perlahan muncul di depan mata dokter peri kecil dan mata Xinlan. Sesaat kemudian, banyak tokoh putih mendarat di belakang dengan cara yang teratur. Sekelompok orang ini diam setelah membuat penampilan mereka. Niat membunuh itu samar-samar dan perlahan-lahan menyebar pada saat yang bersamaan menyebar. Mata dokter peri kecil menyipit ketika orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular muncul. Dia dengan tenang mengencangkan tangannya dan berkata dengan suara yang sejuk, "Ini memang ahli di puncak kelas Douzong. Lembah sungai es ini benar-benar mau berusaha. Haha, tidak berlebihan jika aku yang lama bertindak untuk wanita racun yang menyedihkan. Selain itu, menurut aturan lembah sungai es aku, mereka yang telah membunuh tetua lembah aku juga akan ditangkap dan dihukum mati." Orang tua yang memegang tongkat berbentuk ular itu secara alamiah adalah tetua Tianxi dari Ice River Valley, yang telah memasuki Valen God Stream untuk mencari grup Xiaoyan. Pada saat ini, mata sipitnya menatap dokter peri kecil di atasnya. Dia tersenyum sedikit sementara suaranya berisikan nada tidak peduli. Dia adalah tetua lembah sungai es Tianhe, Xinlan, yang berada di belakang dokter peri kecil, mengungkapkan wajah yang agak pucat karena sekelompok besar ahli Ice River Valley yang telah muncul. Ketika matanya berhenti pada pria tua itu, pucatnya semakin kuat saat dia tanpa sadar berteriak. Elder Tianxi. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah memasuki wilayah Pil beberapa saat yang lalu, telah mendengar nama orang ini. Dikabarkan orang tua ini tidak hanya kuat, tetapi juga telah mempraktekkan Es Zun Force dari lembah sungai es ke tingkat puncak. Seorang Douzong biasa tidak mampu melakukan 10 pertukaran terakhir melawannya. Lagi pula, setiap kali orang ini berkelahi, dia tidak akan meninggalkan siapapun yang hidup. Selain itu, ia bergantung pada ketangguhan Es Zun Force-nya untuk membekukan lawan-lawannya menjadi patung es yang hidup, menyebabkan seseorang merasa ketakutan hanya dengan melihatnya. Reputasi ganas orang tua ini cukup terkenal di wilayah tengah ini. The Little Fairy Doctor tidak mengira lembah sungai es akan mengirim iblis tua ini. Mengapa hanya ada kalian berdua? Aku ingat tampaknya ada seorang pria muda dan tubuh rohani yang memiliki kekuatan besar. Bukan, mintalah mereka berdua untuk keluar. Hari ini, aku yang lama tidak akan membiarkan siapapun pergi. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk bertanggung jawab kepada kepala lembah. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Si kecil peri dokter dengan dingin tertawa. Dia menoleh ke arah Xinlan dan berkata, "Pergilah ke lembah. Jagalah Xiao Yan dan Tianhuo Zunze." Xinlan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya, namun,
Setelah berpikir tentang bagaimana dia hanya akan menjadi beban bagi dokter peri kecil, dia hanya bisa mengatupkan giginya dan dengan cepat mundur. Setelah itu, dia melompat ke lembah. Tampaknya semua dari mereka bersembunyi di lembah. Mungkinkah mereka terluka saat bertempur dengan Raja Naga Skorpion binatang terakhir kali? Dia tidak peduli tentang kepergian Xinlan, tak satu pun dari orang-orang ini akan dapat melarikan diri hari ini. Dokter peri kecil merajut alisnya. Dia tidak mengharapkan setan tua ini untuk menyadari pertarungan mereka dengan naga Skorpion naga Poison Langit. Dia memang agak terampil. Outsi, serahkan wanita ini kepada kami. Kamu bisa beristirahat. Salah satu dari 3 pria kulit putih berpakaian tua di samping Tianxi melirik dokter peri kecil sebelum berbicara dengan sikap hormat. Tidak perlu, aku yang dulu juga sangat tertarik pada Wuful Poison Lady ini. Aku tidak ingat persis ketika aku saling bertukar pukulan dengan orang terakhir yang memiliki tubuh racun yang menyedihkan. Namun, aku memiliki ingatan yang mendalam tentang orang itu. Hari ini, izinkan aku yang lama untuk melihat tingkat apa yang telah dicapai oleh badan racun yang menyedihkan ini. 3 pria kulit putih berpakaian tua saling memandang setelah mendengar ini. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apa-apa lagi. Dikalahkan oleh ahli yang memiliki tubuh racun miskin saat itu telah meninggalkan bekas luka berdarah di jantung Tianxi. Mereka tidak berani mengatakan apapun tentang masalah ini. Kalian semua harus menjaga keempat penjuru lembah ini. Jangan izinkan siapapun melarikan diri. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong saat dia naik ke udara. Matanya melirik Little Fairy Doctor dan Earth Demon Puppet di sampingnya sebelum tertawa dengan suara samar. Selain kamu, tidak akan ada orang lain yang hidup di lembah ini. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Matanya menyapu lembah tanpa meninggalkan jejak sementara tangannya tanpa sadar diperketat. Masih belum ada aktivitas di dalam lembah. Tampaknya, penggabungan Tianhuo Zunze dengan tubuh fisiknya belum selesai. Aku hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Semoga, Xiao Yan dapat meningkatkan kecepatannya. The Little Fairy Doctor menghirup nafas yang lembut. Dia menggeser kakinya baru saja melangkah maju ketika Earth Demon wayang. Dia pun langsung melesat ke arah Tianxi. Apakah ini boneka itu? Ini memang sedikit luar biasa. Namun, puncak sebenarnya dari kelas Dao Zong bukanlah seseorang yang dapat kamu lawan dengan mengandalkan angka. Dia tersenyum acuh tak acuh di wajah Earth Demon Puppet saat memimpin serangan. Dia mengepalkan tangannya yang layu dan orang bisa melihat ruang di depan bumi setan wayang berfluktuasi. Seketika hantaman yang keras menuju boneka wayang. The Earth Demon wayang keras bertabrakan dengan dinding ruang. Dan seketika terjatuh. Setelah itu, dia menghadapi dokter peri kecil yang telah mengeluarkan piton yang diselimuti oleh racun. Dengan segera, telapak tangan setinggi 10 kaki. Angin dingin ditembakkan dan meraih 2 piringan besar dauki ungu keabu-abuan. Dengan cubitan kejam, 2 ular piton besar itu hancur, berubah menjadi titik-titik energi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah. Senyum dingin muncul di wajah Tianxi setelah menghancurkan piton besar. Telapak besar benar-benar menghancurkan pertahanan Little Fairy Doctor. Mengirim tubuhnya melintasi ruang angkasa sebelum dia punya waktu untuk mundur. Segera, seteguk darah segar diludahkan. Tubuhnya yang indah terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Akhirnya, dia menabrak dinding. Kekuatan yang kuat menyebabkan celah muncul di dinding gunung. Dokter peri kecil dipaksa kembali dalam kekalahan setelah hanya 1 pertukaran. Seorang ahli di puncak kelas Dao Zong sangat kuat. Tianxi tersenyum sedikit setelah mengalahkan dokter peri kecil dengan 1 telapak tangan. Sudah kubilang lebih baik kamu menyerah dari awal. Kamu tidak akan menang melawan puncak elit dojong. Kalian semua hanyalah bocah epik di hadapanku. Kemudian Tianxi pun mengeluarkan lengan esnya dan langsung memegang tubuh dokter peri kecil yang membuat tubuh dokter peri kecil pun merasakan kesakitan luar biasa. Namun ketika dia akan meremas tubuh dokter peri kecil lagi. Jar ketika sosok berwarna perak sekali lagi bergegas tanpa takut mati. Cahaya perak berkedip di atas tinjunya. Semua boneka itu adalah kekuatan kasar. Itu masih baik-baik saja jika itu berurusan dengan Dao Zong biasa. Namun, itu tidak diragukan lagi hanya tindakan nekat melawannya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi tinju es yang menyerang ke depan. Tinju es dan tinju dari Earth Demon wayang dengan keras bertabrakan dengan kecepatan yang menyebabkan dampak besar. Boneka wayang Xiaoyan pun sekarang tidak berdaya di hadapan puncak elit dojong. Dia dengan cepat melirik dokter peri kecil yang kalah. Dia agak tertawa. Saat ini kamu memang jauh lebih lemah dibandingkan dengan orang terakhir yang memiliki badan racun yang menyedihkan.
Dengan patuh kembalilah bersama aku ke lembah sungai es dan kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, nasib kamu tidak akan lebih baik dari yang lain. Wajah dokter peri kecil itu sedingin es. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan baru saja akan membuka segel tubuh racun celaka ketika tawa lembut tiba-tiba menyebar dari lembah. Aku pikir tidak perlu kembali ke lembah sungai es. Aliran Dewa Jatuh ini bukanlah tanah pemakaman yang buruk. Ini seharusnya menjadi tempat yang bagus untuk tulang belulangmu dikubur di sini. Tian Dia perlahan menarik senyum di wajahnya saat dia berdiri di udara. Matanya suram saat mereka mendarat di pintu masuk lembah. Dua sosok perlahan berjalan keluar. Tian matanya berhenti di sosok muda. Segera setelah itu, mereka berbalik ke pria tua, yang sedang tersenyum. Setelah itu, wajahnya yang suram perlahan-lahan menegang. Douzun, suaranya yang lembut berisi sedikit kusam dan guncangan ketika tiba-tiba menyebar, menyebabkan udara di sekitarnya diam membeku. Douzun, kedua kata sederhana ini tampaknya memiliki kekuatan iblis yang secara instan menyebabkan udara di atas tanah untuk memadat. Aura pembunuh dingin yang dibentuk oleh banyak murid Ice River Valley benar-benar runtuh dalam menghadapi dua kata ini. Dua sosok perlahan keluar dari pintu masuk lembah. Xiao Yan mengangkat dokter peri kecil, dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum kecil di wajahnya tanpa sadar diperketat. Namun, senyum ini dipenuhi dengan aura pembunuh dan perasaan dingin. Sudahkah kamu berhasil? The Little Fiery Doctor melihat Tian Huozun Ze di belakang Xiao Yan dan bertanya dengan gembira. Xiao Yan menyeringai sedikit dan mengangguk. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Itu hanya beberapa cedera ringan, dokter peri kecil menjawab secara acak. Xiao Yan meraih tangan Little Fiery Doctor. Dia hanya merasa yakin setelah menyelidikinya. Memutar kepalanya, dia melihat Tianxi di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah bergejolak dan gelisah. Dia tersenyum sambil berkata, pukulan tetua ini benar-benar berat. Ekspresi Tian Dia sangat gelap dan serius saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia mendengus dingin. Matanya meluncur ke Tian Huozun Ze. Meskipun dia belum mengatakan sepatah kata pun, perasaan menekan yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tianxi merasa seolah-olah jantungnya telah menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah-lembah sungai es dan setan tua lain yang selalu mengunggulinya. Mereka berdua benar-benar melangkah ke kelas Douzun. Dengan kata lain, lelaki tua polos ini pastilah ahli Douzun. Munculnya orang ini seharusnya menjadi tubuh rohani saat itu. Pada saat itu, dia hanya mencapai tingkat 8 bintang Douzong. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja. Sebuah pikiran dengan cepat melewati hati Tian Dia dalam suasana tenang ini. Karena jiwa Tian Huozun Ze sepenuhnya menyatu dengan tubuh baru ini. Bahkan penampilan tubuh telah berubah. Tian Dia berhasil mengenali Tian Huozun Ze sebagai tubuh spiritual hanya dari sekilas pandang. Teman ini, kita dapat memilih untuk tidak mengejar masalah karena kamu telah membunuh Elder dari lembah sungai es. Namun, lembah sungai es aku tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudahan, karena wajah kepala lembah aku, dia menangkupkan tangan dengan hormat kepada Tian Huozun Ze. Aku yang dulu tidak berpikir aku harus memberinya wajah apapun. Tian Huozun Ze dengan lembut memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini benar-benar terlalu indah. Dia melirik Xiao Yan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tian Dia dengan senyum. Sekarang kau hanya bocah epik di hadapanku. Ekspresi Tianxi sedikit tenggelam ketika dia mendengar ini. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sejak seseorang berani mengatakan kata itu kepadanya. Sementara ekspresi Tianxi telah tenggelam, 3 Elders Ice River Valley tidak jauh di bawah juga secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat orang tua di belakang Xiao Yan. Douzun, bagaimana mungkin kelompok orang ini akan memiliki seorang ahli pada tingkat seperti itu? Menjadi ahli Douzongs, mereka jelas mengerti betapa menakutkan Douzun. Mereka tidak pernah menduga situasi ini, di mana tidak ada yang salah, akan mengalami perubahan drastis seperti itu dalam sekejap. Douzun, itu adalah ahli utama yang bahkan Elder Tianxi akan mengalami kesulitan mengalahkan bahkan jika dia secara pribadi bertarung.
Ketiga tetua sungai es lembah saling bertukar pandang. Mulut mereka dipenuhi dengan kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk menahan pukulan. Sebelumnya, mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing. Namun, dalam sekejap mata, seekor harimau ganas muncul di antara kambing-kambing ini. Perubahan identitas dari pemburu ke yang diburu tampak agak terlalu cepat. Aku yang lama sadar kamu bukan orang yang baik. Sama halnya, aku yang lama juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyinggung perasaan aku. Karena kamu telah melukai seseorang, kamu harus membayar harga untuk melakukannya. Tian Huo Zunze memberi senyum samar, sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es bergejolak. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, tinggalkan mereka untuk aku. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengangkat Little Fairy Doctor dan perlahan mengambil 2 langkah mundur sebelum dengan lembut mengatakan, karena lembah sungai es bermaksud untuk memberikan hadiah sebesar itu, kita harus menerimanya. Tian Huo Zunze tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba naik, meski tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang air karena mulai berfluktuasi dengan cepat. Sebuah kekuatan besar perlahan menyebar. Teman ini, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan lembah sungai es aku? Jangan berpikir kami bisa takut hanya karena kamu adalah seorang elit Douzun. Lembah sungai es aku tidak pernah takut pada siapapun. Tian matanya menjadi lebih gelap ketika melihat situasinya. Tian Huo Zunze bertindak seolah-olah dia tidak mendengar seruan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi bahkan lebih intens. Di bawah fluktuasi semacam ini, sebuah kepadatan melintas di mata Tian dia ketika dia melihat Tian Huo Zunze mengabaikannya. Seorang elit Douzun memang sangat kuat, namun, tidak mungkin membuatnya mundur hanya dengan ini. Itu bukan seolah-olah dia belum pernah melihat seorang elit Douzun. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan, membentuk formasi mendalam misteri kuat naga. Tian dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan berteriak kepada anggota lembah sungai es di bawah ini dengan cara yang keras. Semua anggota Ice River Valley menggigil ketika mereka mendengar Tian dia menangis. Namun, orang-orang ini juga dianggap sebagai elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tian dia terletak di mata formasi. Hah! Gelombang demi gelombang teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut murid-murid lembah sungai es. Segera, kelompok udara dingin berwarna putih melesat dari puncak kepala mereka. Gumpalan yang tak terhitung jumlahnya berwarna aneh. Udara dingin naik sebelum menggumpal di langit, berlama-lama di atas tubuh Tian He. Pada saat ini, kedua matanya dengan marah terbuka. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah, membentuk banyak sekali bayangan yang mempesona. Formasi kuat misteri naga kuat, penawaran darah memanggil naga yang mendalam. Saat dengan cepat bergoyang, naga setinggi 1000 kaki, perlahan muncul di langit. Naga dingin yang sangat dingin ini sangat besar, permukaan tubuhnya ditutupi dengan jumlah jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kilau berdarah dingin-dingin berkedip di mata naga besar. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti orang memandang semut. Naga besar ini tidak hanya tampil kuat. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat naga dingin-dingin ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya, mereka memiliki formasi misterius seperti itu. Tubuh Tian Huo Zunze digantung di langit, matanya menatap naga besar itu karena beberapa kejutan melintas di antara mereka. Teman ini, jika kamu mundur sekarang, lembah sungai es aku akan tetap melihat kamu sebagai tamu spesial. Tian Xi berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke arah Tian Huo Zunze. Kamu hanya menggertak bocah epik. Kilau dingin berkedip di mata Tian dia. Dia tidak percaya naga ini, yang terbentuk dari semua orang Gouqi, tidak menimbulkan ancaman bagi orang ini di depan mereka. Pergi, Tian dia dengan marah berteriak saat dia mengarahkan jarinya ke Tian Huo Zunze. Naga besar dingin di langit segera mengeluarkan suara gemuruh. Ini melebar mulut besarnya sebagai aura naga. Puluhan kaki besar ditembak ke arah Tian Huo Zunze dalam mode seperti kilat. Jari Tian Huo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat aura naga dingin yang ditembakkan. Dia muncul di depan naga, mengarahkan tangannya pada naga yang jauh, dan tiba-tiba mengepalkannya. Spatial strangling, retak, lapisan rusak hitam gelap muncul setelah lipatan-lipatan itu menampakkan diri. Tubuh naga besar itu dengan paksa terkoyak. Naga dingin-dingin segera meraung ke langit setelah tubuhnya pecah. Tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan.
Tian Huo Zunze mengungkapkan senyuman kosong saat dia menyaksikan naga yang dingin dan dingin itu, tiba-tiba dia mengepalkan tangannya. Naga besar telah menyerang Tian Huo Zunze, hanya kepalanya yang besar yang tersisa. Tian Huo Zunze mengulurkan tangannya dan menekannya di dahi naga. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi serpihan es yang meresap ke langit, melemparkan telur ke batu, benar-benar lemah. Wajah Tianxi dan yang lainnya segera memerah saat naga es itu hancur. Mereka mengeluarkan seteguk darah segar pada saat bersamaan, seorang elit Dou Zun sangat menakutkan. Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah melihat Tian Huo yang telah bangkit dan berhasil menghajar Tianxi yang sebelumnya menyerang dokter peri kecil. Bahkan dia sekarang tidak berdaya setelah formasi naganya dihancurkan. Darah segar diludahkan ketika tubuh Tian Heun jatuh dari langit, kakinya terhuyung-huyung di atas selusin langka di tanah sebelum dia perlahan-lahan memantapkan posisinya. Semua murid elit Ice River Valley juga terbang mundur, tampak menderita pukulan berat. Tak satu pun dari mereka mengharapkan formasi besar, terbentuk dari semua kekuatan mereka, tidak akan mampu bertahan bahkan untuk satu pertukaran di tangan orang ini. Seorang elit Dou Zun memang bukan orang yang bisa mereka kalahkan dengan hanya mengandalkan angka. Tianxi yang sudah terdesak, dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Dia pun langsung membuka lubang dimensi. Ruangan segera menjadi terdistorsi ketika tinjunya dilemparkan ke sana. "Jangan biarkan dia kabur," Xiaoyan buru-buru berteriak ketika terowongan gelap hitam muncul. Tian Huo Zunze dengan cepat bereaksi terhadap situasi itu. Telapak tangannya raksasa muncul. "Bocah-bocah FF, kalian tidak akan bisa kabur dariku, inilah kematian darimu." Tian Huo pun mengeluarkan tangan spiritual raksasanya dan berniat untuk menghantam Tianxi. Namun ketika Tianxi akan dihantam oleh lengan raksasa Tian Huo, Tianxi pun melakukan hal yang sangat mengerikan. Dia pun melemparkan anak buahnya untuk menahan serangan dari Tian Huo. Akhirnya anak buahnya pun dikorbankan oleh Tianxi, agar dia dengan mudah melarikan diri ke lubang dimensi. Orang tua ini benar-benar kejam. Dia dengan tegas mengorbankan teman-temannya di sampingnya. Dengan gelombang lengan Tian Huo Zunze, terowongan spasial diputar dan wajah Tian yang berwajah pucat dengan sigap memasukinya. Akhirnya, dia menghilang. "Ini dunia yang kecil dan kami akan bertemu lagi. Masalahnya hari ini pasti belum berakhir. Kalian semua harus menunggu untuk dibunuh oleh lembah sungai es aku." Sementara sosok Tian He menghilang. Tian Huo Zunze sedikit merajut alisnya ketika melihat Tianxi berhasil melarikan diri. Dia rela mengorbankan 3 Dou Zong Elders untuk melarikan diri. Xiaoyan mengangguk lembut. Dia merasa sedikit menyesal. Akhirnya, dia melirik Tian Huo Zunze di udara dan berkata, "Tuan Lama Yao baru saja mendapatkan tubuh. Meskipun kekuatan spiritual kamu telah sangat diperkuat dalam sekejap, Douki dalam tubuh fisik kamu tidak dapat sepenuhnya pulih dalam waktu singkat ini. Kamu telah sepenuhnya mengandalkan kekuatan spiritual kamu dalam pertarungan tadi. Jika tidak, sepertinya Tian He tidak akan melarikan diri." Tian Huo Zunze di udara bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya ke Xiaoyan saat dia berkata, "Aku bisa menghancurkan terowongan spasial." Namun, orang tua itu benar-benar terlalu kejam. Dia melemparkan 3 ahli Dou Zong seperti bom. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Tidak apa-apa selama kita bisa menakut-nakuti orang tua itu. Kami saat ini tidak dapat melawan langsung terhadap lembah sungai es. Kita perlu menemukan tempat yang lebih rahasia dan membantu menyelesaikan masalah tubuh racun dokter peri kecil." Setelah dia dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, lembah sungai es harus benar-benar berpikir 2 kali, bahkan jika mereka ingin menyentuh kita. 2 Dou Zun dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat bahkan di wilayah Central Plains. Tian Huo Zunze sedikit mengangguk. Meskipun dia saat ini memiliki tubuh, dia tidak benar-benar memiliki kekuatan seorang Dou Zun. Dia harus menunggu sampai dia membiasakan dirinya dengan tubuh ini agar disebut Dou Zun yang sebenarnya. "Kami akan membiarkan kamu memutuskan kemana kami harus pergi. Kamu dapat dianggap telah memberi aku kesempatan kedua untuk hidup. Aku yang lama akan membalas kebaikanmu." Tian Huo Zunze membelai jenggotnya saat dia berbicara dengan senyum kepada Xiaoyan.
Xiao Yan tersenyum, dia merenung sejenak sebelum menjawab, sejak Tian dia telah melarikan diri, sepertinya lembah sungai es akan segera belajar tentang Kitty. Oleh karena itu, sepertinya kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Selain itu, lembah Dewa Jatuh bukanlah tempat yang cocok jika kita ingin membantu dokter peri kecil menyelesaikan masalah badan racunnya yang menyedihkan. Uap racun di tempat ini terlalu padat, jika tubuh racun yang menyedihkan meledak, kita akan berakhir dengan masalah yang tidak dapat kita prediksi. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas. Tempat semacam itu akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan, dan itu akan meningkatkan peluang sukses sebesar 10%. Dipenuhi dengan cahaya dan panas, Tianhuo Zunze dan Little Fiery Doctor merenungkan opsi. Itu tidak mudah untuk menemukan tempat seperti itu di dalam wilayah Pil. Aku tahu tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas. Sebuah suara tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan dan dua lainnya tenggelam dalam pikiran. Mereka bertiga mengikuti suara dan melihat ke atas. Secara kebetulan, mereka melihat Xin Lan yang tersenyum berjalan keluar dari lembah. Di mana? Xiao Yan bersukacita ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia buru-buru bertanya. Ye City, klan Ye aku memiliki tempat unik yang disebut Sunfire Ancient Altar. Sinar matahari dari langit pada siang hari akan berkumpul di tempat itu. Ada lubang di altar kuno yang mencapai jauh di bawah tanah. Klan Ye aku menyebutnya Sun Flame. Xin Lan dengan lembut menjelaskan. Jenis Sun Flame ini mungkin bukan api surgawi, tetapi jauh lebih kuat daripada api binatang biasa. Beberapa leluhur klan Ye aku sering meminjam jenis Sun Flame ini dan meningkatkan keberhasilan penyempurnaan pil mereka. Sayangnya, Sun Flame ini tidak dapat bertahan terlalu lama. Secara otomatis akan menyebar. Suara Xin Lan sedikit menyesal ketika dia berbicara sampai titik ini. Meskipun itu tidak berlangsung lama, Sun Flame masih cukup menggoda. Ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang mendambakan kota Ye ini. Mereka semua mengincar altar kuno Sunfire. Sun Flame, Xiao Yan menggumamkan nama ini di mulutnya. Dunia ini memang dipenuhi dengan misteri. Formasi Sun Flame mirip dengan yang terjadi pada kelahiran Heavenly Flame. Tidak heran itu disembunyikan sebagai harta karun oleh klan Ye. Berdasarkan apa yang kamu katakan, Sunfire Ancient Altar harus menjadi tanah terlarang dari klan Ye kamu. Mereka benar-benar akan meminjamkannya. Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya setelah merenungkan proposisi itu. Dia telah bertemu orang-orang dari klan Ye sebelumnya, dan dia tidak memiliki kesan yang baik dari mereka. Xin Lan juga tampaknya sadar Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Dia tertawa pahit sebelum mengertakkan gigi peraknya dan berkata, mereka menyinggung kakak Xiao Yan terakhir kali karena mereka tidak menyadari identitas kamu. Jika kamu pergi ke sana lagi, Xin Lan menjamin bahwa itu mereka tidak akan menyinggung kamu. Klan Ye saat ini dalam penurunan bertahap. Hanya kakeknya adalah seorang alkemis tingkat 7. Kekuatan semacam ini tidak cukup untuk memungkinkan klan Ye untuk terus menjadi salah satu dari 5 klan besar. Jika mereka tidak mencari bantuan dari luar, kemungkinan mereka akan ditelan dan diambil alih oleh faksi lain. Selain itu, dari cara Xin Lan melihatnya, siapa yang lebih cocok untuk memberikan bantuan luar ini selain Xiao Yan? Dia sudah mencapai tingkat ke-7 di usia yang begitu muda. Prestasi semacam itu tidak sedikit lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan apa yang disebut jenius yang dilihat sekali dalam 100 tahun dari klan Chao. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xin Lan. Dia kemudian dengan lembut mengangguk dan menjawab, mudah-mudahan itu akan sama seperti yang kamu katakan. Jika aku bisa menyelesaikan masalah racun setan dokter kecil, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah klan Ye kamu. Cahaya senang muncul di wajah Xin Lan ketika dia mendengar ini. Dengan mengatakan ini, Xiao Yan jelas memberi klan Ye kesempatan lain. Kakak laki-laki Xiao Yan, kamu dapat yakin tentang masalah ini? Xin Lan sangat menganggukkan kepalanya. Dia sudah memutuskan, tidak peduli apa yang terjadi kali ini, dia pasti akan membuat orang-orang yang bertele-tele dari klan benar-benar melihat Xiao Yan sebagai penyelamat klan Ye hari ini. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke Ye City. Sebaiknya kita menyelesaikan masalah badan racun celaka sesegera mungkin. Jika tidak ada yang keberatan, kami akan keluar sekarang. Setelah itu, dia menoleh ke Tianhuo Zunze dan dokter peri kecil dan bertanya apa yang mereka pikirkan. The Little Fiery Doctor secara alami tidak keberatan dengan ini. Setelah berpikir mendalam, Tianhuo Zunze juga mengangguk. Dia berkata, setelah maju ke Douzun, aku sudah dapat terus menyerap energi alam dan mengubahnya menjadi Douqi di tubuh aku. Aku juga bisa berlatih saat bepergian.
tidak masalah untuk mulai bergerak sekarang. Xiao Yan tersenyum ketika dia melihat mereka berdua sepakat. Dia segera berjalan keluar dari lembah Dewa Jatuh. Tianhuo, Sun Ze dan yang lainnya segera menyusul dari belakang. Setelah 2 hari perjalanan, kelompok Xiao Yan secara bertahap mendekati pintu keluar Valen God Stream. Lalu lintas manusia meningkat secara bertahap. Dan mereka berhasil keluar dari Valen God Stream. Setelah itu, mereka menemukan area sepi dan bergegas ke Ye City dari sana. The Valen God Stream tidak jauh dari Ye City. Dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka mencapai kota hijau yang subur ini, yang terletak di beberapa dataran, dalam waktu setengah hari. Beberapa dari mereka mendarat di kota, tetapi tidak tinggal lama. Dengan Xin Lan memimpin mereka bergegas ke klan-klan Ye di tengah kota. Sekitar 10 menit kemudian, kelompok Xiao Yan tiba di pintu depan klan Ye. Pada saat ini, pintu utama klan Ye dibuka. Hal yang mengejutkan kelompok Xiao Yan adalah tidak ada satu penjaga pun di pintu masuk. Selain itu, pintu tebal menunjukkan tanda-tanda patah. Ekspresi Xin Lan tanpa sadar berubah ketika dia melihat pintu yang rusak. Itu sesuatu yang buruk telah terjadi. Itu tidak terduga bahwa itu klan Ye telah jatuh ke dalam keadaan seperti itu. Xiao Yan memimpin dokter peri kecil dan Tianhuo Sun Ze saat mereka perlahan masuk ke klan Ye. Xiao Yan tahu sekarang klan Ye dalam penyerangan oleh seseorang. Xiao Yan memimpin Little Fiery Doctor dan Tianhuo Sun Ze ke Xin Lan. Dia bersandar di pintu dan melihat bagian dalam aula. Pada saat ini, aula besar itu benar-benar berantakan. Semua anggota klan Ye Xiao Yan telah bertemu saat itu di sana. Namun, wajah orang-orang ini dipenuhi dengan warna hijau yang marah saat ini. Ada orang berpakaian hijau meratap dan berguling-guling di tanah di depan mereka. Sisi lain dari anggota klan Ye adalah sekelompok orang berpakaian hitam. Aura kelompok orang ini cukup kuat. Jelas, mereka bukan orang lemah. Selain itu, Xiao Yan terkejut menemukan 2 orang tua berjubah hitam berwajah tawanan yang memimpin mereka telah mencapai kekuatan 6 bintang Douzongs. Selain itu, dari Douqi yang megah yang bergelombang di sekitar mereka, sepertinya kedua orang ini berada di puncak kelas bintang 6 Douzong. Mereka sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan tetua pertama dari klan Ye, yang merupakan kakek Xin Lan. Siapa mereka? Xiao Yan bertanya secara acak. Mereka adalah orang-orang dari Sekte Api Hitam dan dapat dianggap sebagai faksi yang kuat dalam wilayah Pil ini. Sekte mereka terletak cukup dekat dengan Ye City dan telah mengingini setelah Ye City selama beberapa waktu. Tak terduga mereka berani menerobos masuk. Xin Lan dengan erat mengepalkan tinjunya. Suara rendahnya mengandung kemarahan yang tidak bisa dia tekan. 2 orang tua di depan adalah Black Demon Twin Evil. Mereka sangat kuat dan memiliki reputasi yang sangat keras. Bahkan kakek pun tidak cocok untuk salah satunya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Black Fire Sekte. Namun, kekuatan kedua orang tua ini memang luar biasa. Puncak dari bintang 6 Douzong. Mereka sedikit lebih kuat daripada Bingfu dari lembah Sungai Es. Dataran tengah ini memang dipenuhi para ahli. Zhao Hei, Qin Mo, Sekte Api Hitam kamu tidak boleh berlebihan. Klan Ye aku mungkin tidak lagi memiliki kejayaan masa lalunya. Tetapi jika kami benar-benar bertarung dengan Sekte Api Hitam kamu, itu tidak akan menguntungkan kamu dengan cara apapun. Orang tua berpakaian hijau di aula besar itu sangat marah saat dia dengan marah berteriak. Hihi, Ye Zong, kamu harus menggertak di depan kami berdua. Klan Ye kamu saat ini tidak lagi memiliki kualifikasi untuk terus disebut sebagai salah satu dari 5 klan besar dari wilayah Pil. Salah satu dari para tetua berpakaian hitam terkemuka tertawa samar ketika dia mendengar ini sebelum mengejek Ye Zong. Kali ini, kami berdua telah datang untuk menggabungkan klan Ye kamu di bawah kami dengan perintah pemimpin sekte. Jika kamu menyerah, Sekte Api Hitam kami tidak akan memperlakukan kamu semua dengan baik. Kamu masih akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di klan Ye ini, jika kamu tidak patuh. Hihi, kamu semua harus waspada terhadap taktik dari Blackfire Sekte. Elder berwajah teduh lainnya tertawa dan berbicara dengan suara serak. Dalam mimpimu, wajah semua anggota dari klan Ye dipenuhi dengan kemarahan ketika kata-kata ini diucapkan. Ye Zong membelalakan matanya dan dengan marah berteriak. Teriakan Ye Zong baru saja terdengar ketika banyak bayangan hitam tiba-tiba bergegas keluar dari tangan 2 orang tua berpakaian hitam. Setelah itu, mereka mendarat di aula besar. Ekspresi semua orang langsung menjadi sangat hijau ketika mereka melihat ini karena bayangan hitam adalah peti hitam gelap. Harap terimalah peti ini jika kamu tidak ingin mematuhinya.
Pria tua berpakaian hitam yang tampak teduh tersenyum padat ke arah Ye Zong. Aura dingin megah perlahan menyebar dari tubuhnya. Setelah itu, suara gemuruh terdengar di aula besar ini, menyebabkan beberapa anggota klan Ye yang lebih lemah menjadi sedikit pucat. Xiao Yan terus berada di dekat pintu. Dia menyipitkan matanya dan menyaksikan pertunjukan yang dimainkan di aula. Sekte api hitam ini benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan ketika mereka bertindak. Dia menghitung jumlah peti mati dan menemukan ada satu lagi dari jumlah anggota klan Ye saat ini di aula. Peti tambahan itu mungkin disiapkan untuk Xinlan. Hanya saja orang-orang ini tidak menyadari Xinlan telah mengikuti di samping Xiao Yan selama beberapa hari ini. Xinlan di samping dengan erat mengepalkan tangannya. Tubuhnya yang cantik gemetar karena kemarahannya. Sesaat kemudian, ekspresinya tiba-tiba meredup. Dia tidak dapat melakukan apapun dengan kekuatannya saat ini. Kakak Xiao Yan, tolong bantu klan Ye. Ya, Xinlan bersedia melakukan apa saja selama klan itu baik-baik saja. Xiao Yan, yang memiringkan kepalanya, tiba-tiba terkejut. Dia menoleh dan menatap gadis berpakaian merah, yang menundukkan kepalanya. Tenang, Xiao Yan pasti akan membantu kamu walaupun kamu tidak minta. Ini bukan hari pertama kamu kenal dengannya. Apakah kamu tidak tahu seperti apa karakternya? The Little Fairy Doctor tanpa sadar berguncang kepalanya dengan kasihan, dan dia dengan lembut dihibur dengan senyum setelah melihat penampilan Xinlan. Karena aku telah memberi kamu kata-kata aku, secara alami aku akan membantu kamu. Pada saat ini, Ye Zong di aula besar sangat terguncang oleh tindakan kejam dari Blackfire Sekte ini. Dia memandangi peti-peti itu dengan kilau dingin di matanya saat perasaan sedih melambung ke wajahnya. Apakah klan Ye pernah menonjol mencapai tahap seperti itu di tangannya? Serahkan Ye City dan Sunfire Ancient Altar of the Ye Clan. My Blackfire Sekte tidak ingin melakukan sesuatu yang begitu kejam. Aku akan memberi kamu 5 menit untuk memikirkannya. Kehidupan semua orang muda dan tua di klan Ye akan ditentukan oleh keputusan kamu. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum dengan cara seram sementara dia perlahan mengancam Ye Zong. Wajah Ye Zong sedikit berkedut setelah mendengar ini. Seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan saat ini dari Blackfire Sekte, itu sangat sulit bagi klan Ye untuk terus bertarung dengan mereka. Suasana di aula besar telah menjadi sangat menekan karena keheningan Ye Zong. 5 menit ini berlalu dengan cepat dalam keheningan. Senyum padat dari dua pria berpakaian hitam itu perlahan melebar ketika 5 menit sudah habis. Energi yang melonjak secara bertahap berkumpul di telapak tangan mereka. Ye Zong, kamu adalah orang yang mencari akhirat seperti itu. Jangan salahkan kami berdua. Sebuah suara lembut akhirnya terdengar dari luar pintu tepat ketika niat membunuh melonjak keluar dari dua pria tua berpakaian hitam ini. Mereka berdua terkejut, dan mereka tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda bersandar di pintu. Mata mereka menjadi dingin dan kutukan meludah dari mulut mereka. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke aula besar. Suara yang tenang dan lembut perlahan-lahan terdengar seperti gelombang air. 1 menit, bawa peti mati bersamamu dan keluar dari Ye City. Jika tidak, kamu dapat tetap di sini. Suara tenang pemuda itu seperti air mengalir saat melintasi aula besar. Ini menyebabkan semua orang tercengang. Nada seperti itu benar-benar dipenuhi arogansi yang luar biasa. Para tetua berpakaian hitam yang disebut Zhao Hei dan Qin Mo terkejut ketika mereka mendengar suaranya. Ekspresi mereka segera berubah menyeramkan. Kedua pasang mata memandang pemuda itu, yang perlahan berjalan masuk, seperti serigala ganas. Sesaat kemudian, mereka dengan ganas tersenyum. Hanya 2 bintang, Dou Zong yang berani bertindak begitu lancang di hadapan kami berdua. Dia yang sangat marah langsung melancarkan serangan brutal kepada Xiao Yan. Powerful Dou Qi melonjak keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka melepaskan Dou Qi mereka bersama. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dan berubah menjadi penghalang api. Serangan sengit itu secara otomatis menghilang ketika mereka melakukan kontak dengan penghalang api. Zhao Hei dan Qin Mo awalnya kaget ketika mereka melihat api batu giok hijau yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Mereka tiba-tiba berteriak tanpa sadar, Heavenly Flame. Kegembiraan liar dan keserakahan tiba-tiba muncul di mata mereka berdua setelah teriakan tak sengaja mereka. The Blackfire Sekte terkenal karena afinitas apinya. Mereka secara alami memiliki pemahaman besar tentang flames surgawi, yang merupakan yang terkuat dari semua api. Kamu memiliki barang yang unik, namun, karena kamu telah menyerahkan diri kepada kami berdua akan menerima dengan baik. Zhao Hei tersenyum, dia bertukar ekspresi dengan Qin Mo. Setelah itu, kaki mereka tiba-tiba menginjak tanah.
Keduanya menyerang pada saat yang sama dan bergegas menuju Xiao Yan. Waktunya habis. Xiao Yan menghela napas lembut dan menggelengkan kepalanya sedikit ketika mereka berdua menyerang. Tiba-tiba seseorang muncul di belakang Xiao Yan dan mengatakan, "Bocah-bocah FF, harusnya kau tidak berlagak sombong di hadapanku." Dengan seketika dua orang itu dihantam oleh Tian Huo membuat mereka terbantai. Mereka kemudian menghantam tanah, berguling sedih selama lebih dari 10 kali sebelum dengan keras menabrak dinding. Suara tulang yang remang-remang namun belum jelas terdengar. Seluruh aula terdiam. Semua tatapan menatap sosok tua di samping Xiao Yan dengan ekspresi membosankan. Dengan hanya gelombang acak, dua ahli di puncak kelas bintang 6 Dou Zong dikalahkan begitu menyedihkan tanpa kemampuan membela diri. Dou Zun, Ye Zong tercengang saat dia melihat sosok tua ini. Meskipun tidak sedikit pun aura yang merembes keluar dari tubuhnya, dia masih bisa merasakan perasaan yang berbahaya. Dia pernah mengalami perasaan yang sangat berbahaya sebelumnya. Namun, semua orang yang memberinya perasaan seperti itu adalah eksistensi kuat yang telah melangkah ke kelas Dou Zun. Sejak kapan klan Ye aku berinteraksi dengan ahli seperti itu? Pikiran ini terlintas di dalam hati Ye Zong. Sejak klan Ye mereka mulai menurun, mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk menarik elit Dou Zun. Jika tidak, Sekte Api Hitam ini tidak akan berani menemukan masalah dengan mereka. Sementara Ye Zong merasa ragu di dalam hatinya, matanya tiba-tiba mendarat di Xinlan di luar aula besar. Dia segera kaget. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba berubah menjadi Xiao Yan. Meskipun penampilannya telah berubah sedikit, Ye Zong masih bisa melihat sedikit keakraban dalam garis besarnya. Dia adalah Xiao Yan dari dulu. Pikiran ini terlintas di dalam hatinya. Bahkan Ye Zong tidak bisa membantu tetapi menghirup nafas udara dingin. Terakhir kali mereka bertemu, orang ini hanya memiliki boneka kuat di sampingnya. Tapi mengapa ada elit misterius lain Dou Zun di sampingnya setelah hanya 1 bulan yang singkat? Orang ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mungkin baginya untuk membuat seorang elit Dou Zun mengikuti di sampingnya? Klan Ye aku buta di usia tua, kami hampir menyinggung makhluk luar biasa ini. Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran berputar dalam hati Ye Zong. Dia melirik darah segar di sudut dinding serta Zhao Hei dan Qin Mo yang terkejut. Setelah itu, dia tanpa sadar tertawa dingin. Serangan dari Tian Huo Zun Ze sebelumnya telah menyebabkan kedua cedera serius ini setidaknya. Bahkan jika mereka berhasil pulih, sepertinya kekuatan mereka akan menurun. Senior ini, kami berdua adalah sesepuh dari Sekte Api Hitam. Kami buta telah menyinggung kamu hari ini. Mohon maafkan kami berdua. Jika kamu kembali lagi, aku akan menuju ke Blackfire sektimu dan menemani kalian semua dengan sedikit mengobrol, dan aku akan meratakan semua sekte kamu. Akhirnya mereka pun melarikan diri. Di sisi lain Ye Zong dia pun merasa malu karena sebelumnya bersikap arogan kepada Xiao Yan. Di episode selanjutnya akan seru karena kita akan melihat bagaimana Xiao Yan akan membantu Dr. Peri Kelcil menjadi seorang elit Dojun yang sangat kuat. Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya kita pun telah diperlihatkan, setelah kebangkitan Tian Huo dan menghajar para pasukan lembah sungai es. Xiao Yan dan yang lainnya pergi ke klan Ye kembali, untuk memperbaiki tubuh racun Dr. Peri kecil. Ketika Xiao Yan tiba di klan Ye, ternyata klan Ye dalam penyerangan oleh Sekte Iblis Hitam. Namun seketika orang-orang yang mengacau itu dihajar oleh Tian Huo, yang membuat orang-orang dari klan Ye terutama Ye Zong yang awalnya membenci Xiao Yan pun sangat kaget. Kemudian cerita pun berpindah kepada markas dari lembah sungai. Air yang dimana ternyata sebelumnya Tian He yang telah berhasil melarikan diri, dia pun melaporkan semuanya kepada ketua lembah sungai es yang tidak lain bernama Bing Sun Ze. Dia adalah salah satu orang terkuat yang ada di wilayah dataran tengah ini. Tian Si pun menceritakan semuanya apa yang terjadi ketika dia melawan Xiao Yan dan munculnya salah satu orang Dozun. Kemudian Bing Sun Ze dia dengan marah mengatakan, kamu telah membawa 52 orang dalam perjalananmu, tapi hanya kamu yang kembali. Inikah caramu menyelesaikan masalah Tian Si? Kamu benar-benar tidak berguna sama sekali, kamu telah mencoreng kejayaan dari lomba sungai es. Kemudian Tian Si pun dengan gemetar berkeringat dingin dia pun mengatakan, kepala lembah, aku tidak berkompeten dan juga ada sebuah kesalahan dalam melakukan formasi, dan wanita racun itu tidak hanya ditemani oleh bocah yang memiliki api surgawi saja, tapi juga dia ditemani oleh seorang Dozun yang membuat aku mengalami kegagalan seperti ini sebelumnya. Aku tidak akan mungkin kalah jika dia seorang Dojong.
namun aku tidak mampu ketika berhadapan dengan seorang Dojun. Kemudian ketua lembah sungai es pun mengatakan, Dojun, katakan kepadaku Dojun bintang berapakah dia? Tianxi pun menjawab, dia setidaknya seorang Dojun bintang 1, kalau tidak mungkin aku tidak akan bisa kabur dalam pertarungan tersebut. Untung saja aku bisa kabur dalam pertarungan itu. Kemudian salah satu ketua dari lembah sungai es dia mengatakan, hehe, ada Dojun yang melindunginya, pantas saja kau kembali dengan seperti ini, sangat mengecewakan. Bing Zunze pun mengatakan, hanya bintang 1, kalau Dojun bintang 1 dia tidak bisa membuatku menyerahkan tubuh racun menyedihkan itu, bagaimanapun tubuh racun itu harus kita dapatkan. Kemudian Tianxi dengan ketakutan karena dia telah membuat salah dia pun meminta maaf atas kesalahannya. Kemudian Bing Zunze pun mengatakan, apakah kamu tahu kemana dia dan kelompoknya sekarang pergi? Tianxi pun mengatakan bahwa dia tidak tahu informasi selanjutnya kepada kelompok itu pergi karena di dalam pertarungan tersebut ia pun terluka parah, jadi dia sempat untuk mengetahui kemana tujuan mereka. Mendengar hal ini tentu saja Tianxi menjadi sangat marah, kau benar-benar sangat bodoh. Dia pun langsung melancarkan serangan mematikan membuat Tianxi pun terpental. Dia pun mengatakan, kepala lembah, tolong ampuni aku, memang aku telah membuat kesalahan. Namun ketika itu terjadi tiba-tiba sosok bayangan hitam pun muncul di tengah-tengah ruangan yang tentu saja itu adalah salah satu orang dari Aula Jiwa. Ketua lembah sungai es Bin Bing Zunze, tenanglah, aku tahu kemana mereka pergi, jadi kamu tidak perlu marah-marah seperti itu. Kemudian Bing Zunze melihat orang tersebut, Aula Jiwa, kalian benar-benar mengunjungi lembah sungai esku, tamu yang langka sekali. Kemudian dia pun mengatakan, hahaha, Clan Soul menginginkan sekelompok orang yang sedang kalian cari. Karena begitu kenapa kita tidak bekerja sama saja untuk menangkap mereka, bagaimana menurutmu ketua lembah sungai es Bing Zunze? Kemudian ketua lembah es pun mengatakan, kalian bisa mendapatkan apapun selama aku bisa mendapatkan tubuh racun tersebut, aku hanya ingin tubuh racun wanita tersebut. Kemudian sosok bayangan itu mengatakan, haha, tenang saja, jika seperti itu ayo bekerja sama karena aku tidak membutuhkan tubuh racun itu, aku yang membutuhkan adalah bocah yang memiliki api surgawi. Bagaimanapun Aula Jiwa mengincarnya. Kemudian setelah itu cerita pun berpindah kepada orang-orang klan Ye yang sebelumnya telah dibantu oleh Xiao Yan mengajar para pasukan dari Sekte Iblis Hitam. Rasa hormat muncul di mata mereka ketika mereka melihat Xiao Yan dan Tianhuo Zunze di sampingnya. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Ye Zong menggelengkan kepalanya, dia membungkuk tubuhnya dan menangkupkan kedua tangannya dengan cara yang serius. Tuan Xiao Yan, terima kasih telah menyelamatkan kami. Xiao Yan, beberapa anggota klan Ye terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Zong, terutama beberapa tetua klan Ye yang telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan saat itu. Mata mereka tercengang ketika mereka melihat Xiao Yan, ekspresi malu segera menyusul. Xiao Yan secara acak melambaikan tangannya. Kali ini, aku telah datang ke klan Ye dengan maksud meminjam altar kuno Sunfire. Bolehkah aku tahu jika Elder Ye Zong akan meminjamkannya kepada aku? Mata Ye Zong melirik Xin Lan di sampingnya setelah mendengar ini. Tuan Xiao Yan telah menyelamatkan klan Ye aku hari ini. Meskipun Sunfire Ancient Altar tidak dapat dipinjamkan kepada orang luar berdasarkan aturan klan. Namun karena kamu telah berbaik hati menyelamatkan klan Ye dari orang-orang tersebut, kami tentu saja akan meminjamkannya. Xiao Yan hanya mengangguk pelan setelah mendengar Ye Zong tidak mengatakan apapun untuk menghindari masalah ini. Ye Zong memerintahkan anggota klan untuk membersihkan aula besar sebelum secara pribadi memimpin kelompok Xiao Yan ke bagian yang lebih dalam dari klan-klan Ye. Sekitar 10 menit kemudian, tanah terbuka yang sangat sepi dan berbatu muncul di depan mereka. Di tengah-tengah tanah terbuka adalah altar yang agak kuno. Batu-batu besar yang digunakan untuk membangun altar dipenuhi dengan jejak waktu. Jelas, altar ini sudah ada sejak lama. Xiao Yan mendekati altar dan menemukan itu sangat terang. Selain itu, semakin dekat dia ke altar, semakin panas dan lebih murni energi sekitarnya. Banyak sinar cahaya seperti substansi yang tersebar dari langit. Setelah dipantulkan oleh dinding batu yang halus, mereka akhirnya berkumpul di atas batu tablet hitam gelap. Ada lubang yang menghubungkan bawah tanah di bawah lempengan batu. Ini kemudian akan menerangi sinar matahari yang berkumpul di sini dan membentuk api matahari tentu saja. Ini adalah kasus di masa lalu. Ye Zong dengan lembut menghela nafas dan tertawa dengan pahit saat dia menatap altar kuno. Apa yang terjadi? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-katanya. Sejak beberapa tahun lalu, jarang sekali bibit api jantung inti keluar dari lubang. Tidak mungkin untuk membangkitkan sinar matahari dan membentuk Sun Flame. Ye Zong menghela nafas. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu bergantung pada Sun Flame apapun untuk tujuannya.
Yang ia inginkan hanyalah meminjam energi alam murni dari tempat ini untuk menekan tubuh racun si peri kecil. Little Fairy Doctor masuki altar. Xiaoyan memutar kepalanya dan memerintahkan kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil itu mengangguk ketika dia mendengar ini. Jari-jarinya ditekan ke tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di dalam altar. Panas yang pekat dan energi cahaya di sekitarnya menyebabkan tidak nyaman. Xiaoyan ragu sejenak setelah melihat dokter peri kecil memasuki altar. Dia sekali lagi memanggil Demon Wayang. Setelah itu, dia akhirnya rileks dan berjalan ke altar. Tuan Tua Yao, mohon berjaga-jaga untuk kami. Jangan izinkan siapapun mengganggu. Tian Huo Zunze tersenyum sambil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan muncul di pohon besar di tepi tanah terbuka. Akhirnya, dia duduk di atasnya. Kamu dapat yakin kecuali seorang elit Daozun datang ke tempat ini secara pribadi, tidak ada yang dapat mengganggu kamu. Ye Zong juga dengan bijaksana menarik diri jauh ketika dia melihat ini. Xiaoyan sedikit mengangguk, matanya menyapu sekelilingnya. Ada banyak dinding batu di sekeliling altar ini, jika seseorang tidak mendekatinya, akan sulit untuk melihat apa yang terjadi di dalam dari luar. Karena itu, bisa dianggap sebagai tempat tersembunyi. Xiaoyan menarik tatapannya, dia melihat dokter peri kecil di depannya, yang tampak sedikit gelisah. Dengan tawa yang lembut, dia berkata, dalam hal ini, aku juga harus mulai. Dokter peri kecil itu mengangguk ketika dia mendengarnya. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan menekan kegelisahan di dalam hatinya. Setelah itu, dia duduk bersila di atas altar, sedikit memuji. Ini memang tempat yang bagus. Bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, tempat ini akan menyebabkan tubuh racun dokter peri kecil menjadi tertekan secara alami. Dengan demikian, mereka akan dapat menghindari situasi memiliki tubuh racun yang menyedihkan meletus di tengah jalan, menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Mata Xiaoyan sedikit bergeser. Setelah itu, mereka berhenti di tablet batu hitam gelap di altar. Ye Zong sudah menyebutkan tablet batu ini adalah kunci untuk mengaktifkan altar ini. Dinding batu di sekeliling altar perlahan bergerak. Segera, mereka membentuk dinding batu bulat, mengelilingi Xiaoyan dan dokter peri kecil dengan cara yang sangat ketat. Meskipun sinar matahari telah berkumpul, tidak sedikit pun bibit api yang dipancarkan dari lubang di tanah. Oleh karena itu, apa yang disebut Sun Flame tidak muncul. Untungnya, cahaya dan energi panas dari altar ini menjadi lebih kuat dengan pengumpulan sinar matahari. Sinar matahari ini meninggalkan perasaan yang membakar ketika mendarat di tubuhnya. Tidak perlu panik, Xiaoyan menghiburnya dan tersenyum saat dia melihat dokter peri kecil, yang tangannya terkepal. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kristal yang dipenuhi dengan energi liar dan kekerasan muncul di depannya. Itu adalah monster inti dari naga Scorpion, naga racun langit. Xiaoyan juga mengeluarkan benih Bodhisattva. Selain transformasi tubuh Bodhisattva, Xiaoyan telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkan harta unik ini. Itu adalah salah satu bahan utama. Palanya. Setelah itu, matanya mendarat di dokter peri kecil di depannya saat dia melanjutkan dengan suara serius. Aku akan menggunakan 3 jenis api surgawi untuk memaksa racun ki dalam tubuh kamu ke tempat tertentu. Prosesnya akan sangat menyakitkan. Kamu harus menanggungnya. Jika kami bahkan tidak dapat melewati langkah ini, langkah yang tersisa tidak dapat dimulai. The Little Fairy Doctor mengertakkan gigi peraknya saat dia melihat ekspresi Xiaoyan. Dia mengangguk dengan lembut. Dia tahu Xiaoyan telah menghabiskan beberapa tahun usaha untuk membantunya menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan ini. Sekarang setelah semuanya siap, dia pasti akan bertahan tanpa menghiraukan betapa menyakitkan hal itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa layak atas usaha yang orang ini di depannya telah dimasukkan selama bertahun-tahun? Aku harus membatalkan segel di dalam tubuh kamu dan benar-benar melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam, tangannya tanpa sadar bergetar sedikit. Haruskah dia gagal menekan tubuh racun miskin? Itu mungkin dokter peri kecil akan mati di tempat. Aku percaya kamu. The Little Fairy Doctor tampaknya menyadari kekhawatiran di hati Xiaoyan setelah melihat tangannya yang agak gemetar. Senyum memikat muncul di wajahnya yang cantik saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata yang membesarkan hati. Xiaoyan perlahan mengencangkan tangannya, suaranya dalam, "Aku sudah siap untuk hari ini selama bertahun-tahun, dan aku pasti tidak akan membuat kesalahan. Lepas bajumu, aku akan mulai melepas segel." Ekspresi Xiaoyan serius. Pikirannya adalah yang paling terfokus sejak ia memerintah dengan suara yang dalam. The Little Fairy Doctor terkejut ketika dia mendengar perintahnya, kemerahan dengan cepat terbang ke wajahnya yang cantik. Namun, ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan, yang begitu serius sampai pada titik itu tidak memiliki emosi lain, dia dengan lembut mengepalkan gigi peraknya. Dalam hal apapun,
Orang ini sudah melihatnya berkali-kali, dia tidak keberatan membiarkannya melihatnya lain kali. The Little Fairy Doctor melepaskan pakaiannya dengan lembut sambil memikirkan hal ini yang menyebabkan wajahnya memerah. Setelah itu, gaunnya jatuh melewati kulitnya yang cantik, putih, dan halus. Sosok yang seperti giok dan sempurna, terekspos di bawah sinar matahari yang panas ini. Terlepas dari seberapa kuat hati Xiaoyan, matanya tanpa sadar berkedip sejenak ketika ia melihat tubuh sempurna wanita di depan matanya yang terbuka. Namun, dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Matanya berkumpul di tubuh Little Fairy Doctor. Tubuhnya yang seperti suet memiliki banyak bekas luka samar merah. Bekas luka ini terdiri dari sejumlah simbol yang tak terhitung jumlahnya yang memanjat seluruh tubuh Little Fairy Doctor, membentuk segel sempurna dalam prosesnya. Xiaoyan meringkuk jari-jarinya, api hijau jade terbentuk di ujung jarinya. Matanya terfokus saat tangannya mengayun dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu menekan dengan kuat pada perut halus Little Fairy Doctor. Cat. Gelombang demi gelombang kabut racun keabu-abuan yang menakutkan meletus dari tubuh dokter peri kecil setelah simbol ini dengan cepat memucat, mata ungu keunguannya berangsur-angsur berubah menjadi abu-abu murni. Peri kecil. Warna keabu-abuan semacam ini mengandung aroma kematian, itu bahkan tanpa sedikit pun kehidupan. Ketika tubuh racun setan benar-benar meletus, warna keabu-abuan ini dengan cepat akan melahap semua kekuatan hidup milik pemiliknya. Api hijau putih, akhirnya, mereka dengan liar mengejar gas beracun berwarna abu-abu. Gas beracun abu-abu yang merembes mulai cepat menyebar setelah dikejar oleh bibit api. Selain itu, di bawah kendali pikiran Xiaoyan, semua gas beracun berkumpul di perut bawah Little Fairy Doctor. Gelombang demi gelombang gas beracun berwarna abu-abu dengan cepat melarikan diri dari gabungan kekuatan dari 3 flames surgawi. Akhirnya, gas itu dikejar ke perut bagian bawahnya. Semua api hijau putih berkumpul di tempat ini. Mereka berubah menjadi lingkaran api yang menjebak gas beracun di dalamnya. Gas racun yang sangat besar, yang dipenuhi dengan aura mematikan, berkumpul di perut bawah peri kecil. Dalam sekejap, itu tampak seperti pusaran. Bagian dalam pusaran adalah dunia yang mematikan. Bahkan seorang elit Daozun tidak akan berani menghadapi gas beracun seperti itu secara langsung. Jika Xiaoyan tidak bergantung pada kekuatan 3 jenis flames surgawi, dia pasti telah terkikis oleh gas beracun semacam ini menjadi tidak ada apa-apanya hanya dengan kontak pertama. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas setelah merasakan gas beracun yang telah berkumpul bersama. Dia tiba-tiba meraih kristal monster core dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast dan benih Bodhisattva dan dia menaruhnya di perut bawah Little Fairy Doctor. Kristal itu baru saja bersentuhan dengan kulit Little Fairy Doctor ketika dia dengan aneh memancarkan cahaya yang tidak biasa. Setelah itu, kristal perlahan bergabung dengan kulitnya. Monster core dengan aneh ditelan oleh kulit Little Fairy Doctor, segera memasuki pusaran gas beracun abu-abu. Setelah itu bertahan di tengah-tengah pusaran. Ekspresi Xiaoyan menjadi lebih serius setelah penyisipan monster core dan benih Bodhisattva yang sukses. Api hijau putih bergejolak lebih intens. Dia sedikit mengepalkan tangannya. Little Fairy Doctor, mengedarkan dauki kamu dan tenekan gas beracun. Dia perlahan mulai menekan gas beracun. Di bawah kendali dokter peri kecil, spiral gas beracun ini mulai menuju ke monster core yang terletak di tengah. Monster core mulai memancarkan energi liar dan kasar dalam menghadapi gas beracun dalam upaya untuk menahan erosi. Ledakan, jenis gas racun dan tabrakan energi liar ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba mengeluarkan gelombang suara teredam yang dalam. Energi di dalam monster core dengan cepat ditelan dan ditempati oleh uap poison yang menyedihkan dan lambat. Syukurlah surga. Xiaoyan berseru di dunia luar ketika dia merasakan adegan teratur terjadi di dalam tubuh dokter peri kecil. Segera, rasa lelah meningkat di dalam hatinya. Setelah itu, anggota tubuhnya roboh. Segalanya tampak berjalan lancar. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dokter peri kecil untuk menyerap semua gas poison yang menyedihkan. Setelah poison dan terbentuk, gas poison celaka akan sepenuhnya di bawah kendali dokter peri kecil. Itu tidak lagi meledak tanpa alasan.